النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والله عليم بالمراد. حضرة المكرمون, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, bil khusus yang sangat saya hormati seluruh daripada kepengurusan DKM Masjid Jami' Baitur Rahman, baik dari tingkat Bapak DKM ataupun tingkat kepengurusan staf yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan bersama, insyaallah Allah selalu tambahkan keberkahan. Amin. Berkah daripada ilmu yang Allah berikan, berkah daripada ketentuan majunya Masjid Jami' Baitur Rahman ini, dan mudah-mudahan daripada gerah, daripada aktivitas, daripada kesemangatan, bagian daripada Allah ganti nanti dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang sangat saya hormati seluruh para hadirin wal hadirat, mohon maaf namanya tidak terabsensi satu persatu, namun dengan semua itu tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman saya kepada seluruh para hadirin wal hadirat sekalian. Pertama, yang paling amat lebih utama, mari selalu kita memanjatkan puja dan pujian rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang insyaallah penuh berkah dari Allah. Allah masih tentukan kita melaksanakan bagian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah salat fardu subuh berjamaah, dibarengi dengan duduknya kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan dari langkah-langkah kita, yaitu dari rumah kita, berlangkah ke tempat yang mulia ini melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah, dibarengi dengan duduknya kita di majlis ilmu. Allah ganti langkah-langkah kita dengan amaliyah bernilai kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan duduknya kita di majlis ilmu, mudah-mudahan Allah ridhoi. Allah tentukan kita duduk daripada raudhah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kita Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga daripada gemal salawat
menambah daripada keberkahan kita tutupnya kita di majlis ilmu ini, tepatnya di Masjid Jami' Baitur Rahman. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita bersama-sama mudah-mudahan dengan kemukjizatan Al-Quran Al-Karim suratul Fatihah, dengan keberkahan daripada Al-Quran Al-Karim suratul Fatihah, duduknya kita di majlis ilmu ini senantiasa mendapatkan ridha-Nya, bisa istiqamah. Istiqamah tentunya dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah, dan istiqamah menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. كلهم أجمعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها شر الله ولهم ولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
di saat Allah cabut nyawa kita, Allah cabut ruh kita, Allah ridhoi semua wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda
hadis yang nomor ke-21, al-khisalul lati tujibul maghfirata, yaitu menjelaskan daripada ini ketentuan hadis yang sangat istimewa buat kita semua, Pak. Yang sangat istimewa. Al-hadisul hadiyah wal ishruna. Al-aslu ala ma yafrahul mu'minun. Ini hadis tentang menjelaskan daripada bagaimana caranya untuk membahagiakan antara kita sesama orang mukmin. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini datangnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala, bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, kalau dari perkataan sahabat namanya berkata, ini mohon maaf. Kalau daripada ucapannya baginda Rasul, itu namanya bersabda. Harus dibedakan, mohon maaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya baginda Rasul? Man adkhala ala qalbi akhihil muslimin, barang siapa yang memasukkan daripada kebahagiaan, dan kebahagiaan tersebut dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan kegembiraan qalbi akhihil muslim, di dalam hatinya saudara kita yang sesama muslim. Farahan wa sururan, yaitu memberikannya daripada rasa kegembiraan dan rasa kesenangan, Pak. Fi dari dunia, yaitu di alam dunia kita ini, artinya di dalam masih keadaan kita hidup di alam dunia. Maka khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan daripada satu malaikat yadfa'u anhul afati, bagi orang yang memberikan kepada orang kebahagiaan dan kesenangan. Malaikat tersebut yadfa'u anhul afati, akan menjadi teman kita, akan menjadi sebagai teman kita. Ini malaikat. Fa'idha kana yaumul qiyamah, dan apabila nanti
antaranya bakal datang tuh, akan bakal datang. Siapa yang datang? Daripada orang yang memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada sesama muslim. Akan datang sebagai teman kita nanti, dibarengi dengan Allah tentukan nanti malaikat yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebagai teman kita, baik kita masih ada di alam dunia ataupun nanti di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha mawabihi haulun. Dari apa Allah tentukan ini dihadirkannya malaikat sebagai teman kita, Pak? Daripada nanti Allah jauhkan perkara-perkara kesulitan, dari perkara-perkara kesulitan. Ya ja'uhu qala la takhaf. Maka dari kebahagiaan yang telah Allah tentukan, dari kegembiraan yang telah Allah berikan, qala la takhaf, jangan takut. Fayaqulu, maka bertanya. Siapa yang bertanya? Man anta, siapa kamu? Dari malaikat yang telah Allah berikan, Allah utus bagi orang-orang yang selalu memberikan kegembiraan, kesenangan bagi saudara kita yang muslim yang berada di alam dunia ini. Man anta, nanyain tuh, siapakah engkau? Fayaqulu ana al-farahu was-surur. Kata malaikat, aku adalah kebahagiaan juga kesenangan dengan pahala yang Allah tentukan waktu engkau memberikan kepada antara orang muslim dan muslim, mukmin dan mukmin di saat masih berada di alam dunia. Alladzi adkhaltahu ala akhikal muslim fi darud dunya. Dan kegembiraan yang telah kamu masukkan di hati saudara engkau yang muslim daripada di saat masih berada di alam dunia. Wa fi hadisin ukhra, dari hadis yang lainnya dijelaskan kembali, Pak, bagi orang-orang yang selalu memberikan kesenangan, orang-orang yang memberikan kegembiraan kepada muslim dan mukmin yang lainnya. Apa kata baginda Rasul? Anin Nabi ala salatu wassalam. Kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu memberikan kegembiraan, kesenangan kepada muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslimah perempuan, idkhalus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanah. Orang yang selalu memberikan daripada kegembiraan pun dibarengi kesenangan kepada hatinya muslim yang lainnya,
istimewa nggak Pak? Hebat ya. Nah oleh sebab itu para jamaah Majelis Ta'lim Baitur Rahman rahimakumullah, dalam istilah ukhuwah, artinya menjalin persaudaraan baik antara kita orang Islam ataupun di luar orang Islam. Ini terbagi tiga. Yang pertama ukhuwah fil qarabatiyah, artinya persaudaraan kita yaitu dengan sesama kerabat keluarga kita. Kalau kita hitung istilahnya adalah nasab kita. Yang kedua ada disebut dengan istilah ukhuwah fiddin, yaitu menjalin persaudaraan antara kita sesama orang-orang yang beragama Islam. Yang ketiga ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah, yaitu artinya menjalin kita persaudaraan antara sesama manusia yang otomatis kita masih hidup Allah tentukan di alam dunia ini. Oleh sebab itu para jamaah Masjid Jami Baitur Rahman rahimakumullah, menjalin persaudaraan ini sangat penting bahwa kita sesama orang yang beragama Islam. Mengapa ini sangat penting? Karena al-muslimu akhul muslim. Dikatakan bahwasanya kita sesama antara muslim dengan muslim adalah bersaudara. Cuma bedanya nasab dan wajah di kita. Ini mohon maaf Pak. Kadang-kadang kalau hitungan antara saudara kita dengan tuntunannya nasab, itu wajahnya suka sama ya Pak. Suka sama wajah kita. Padahal beda nama itu. Sama wajah beda nama. Daripada hitungannya nasab, hitungan keturunan. Tapi kalau kita berbicara dengan ukhuwah basyariyah, artinya menjalin persaudaraan kita sesama orang yang muslim, beda suku, beda bahasa, tapi kalau masih tuntunannya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah sama menjalinkan kita sebagai saudara. Nah, sebab itu para jamaah Masjid Jami Baitur Rahman rahimakumullah, ini hadis mengkualitaskan buat kita tahu bagaimana, mohon maaf, caranya untuk kita memberikan kegembiraan antara kita dengan sesama kita sebagai orang yang muslim. Karena pahalanya besar. Kata siapa? Kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya mengkualitasi orang yang memberikan kegembiraan
istimewa orang yang beribadah 60 tahun. Pak, mohon maaf nih, udah terhitung Pak ibadah kita 60 tahun. Pak, ini serius amat sih ngaji. Usul ya, alhamdulillah. Kalau kita berbicara ibadah, mohon maaf, kayaknya ibadah kita Pak di hadapan Allah belum seujung-ujung kuku aja. Daripada ibadah wajib kita yang kita laksanakan jumlahnya 17 rakaat, 5 waktu selalu kita laksanakan. Ini wallahu a'lam, kita belum tahu istimewa enggak ibadah kita. Dari ibadah sunnah-sunnah kita, daripada ibadah rawatib kita, ibadah qiyamul lail kita, wallahu a'lam, belum tentu ini menjadikan kualitas istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menguatkan daripada hadis baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah selalu menjadikan kehidupan kita, mohon maaf, al-fakir saya ngajak buat diri saya pribadi dan umumnya buat kita seluruh para jamaah, kita jadi orang yang dermawan, menjadi orang yang selalu memberikan kegembiraan, juga memberikan kesenangan kepada sesama kita orang yang muslim. Ini bisa menambahkan kualitas bahwa dengan memberikan kesenangan, dengan memberikan kegembiraan, menjadikan salah satu pahala di hadapan Allah lebih istimewa, lebih bagus daripada orang yang melaksanakan ibadah dengan jumlah waktunya 60 tahun. Yakin nggak Pak? Tuh, yakin nggak? Ini kayaknya ragu-ragu. Allahu Akbar. Oleh sebab itu para jamaah sekalian rahimakumullah, makanya dalam hadis ketentuan sabdanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lebih memperingat kita supaya kita insya Allah menjadi orang yang selalu memberikan kesenangan, juga ingin memberikan kegembiraan kepada kita yang sesama orang muslim. Kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis datangnya daripada Abu Hurairah. Kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kualitas kepada kita sebagai umat-umatnya baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dari kalian semua, kata Rasul, menjadikan itu kesempurnaan iman kita, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya dengan sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Artinya begini Pak, mohon maaf sabda baginda Rasul, kita kadang-kadang mohon maaf
mencintai diri kita sendiri ketimbang mencintai saudara kita yang sesama muslim. Kadang-kadang begini Pak, ini sebagai contoh, misalnya nih, ada saudara muslim kita yang pada saat itu muslim kita ini dalam keadaan yang kurang membaik. Karena ini hadis mengkualitaskan bagaimana menjadikan yaitu kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kita supaya bisa mencintai orang lain sebagaimana kita bisa mencintai daripada diri kita. Oke. Kalau ngaji kayak gitu Pak, kadang-kadang setan itu nggak pernah betah. Setan nggak pernah betah kalau kita sebagai makhluknya Allah melaksanakan daripada perkara-perkara kebaikan. Ada aja. Ini berarti itu error. Oke. Sampai di mana tadi Pak? Sampai di mana? Ya. Kata baginda Rasul, tidak dikatakan bisa mengkualitasi daripada kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum bisa mencintai sesama kita orang yang beragama Islam seperti mencintai diri kita sendiri Pak. Alternatif cinta banyak ya Pak. Banyak gak alternatif cinta? Banyak. Jangan-jangan nanti misalnya ada janda ya, ada jahe, mohon maaf nih ya, ada jahe baru ditinggalin suaminya udah 4 bulan, baru dia selesai tidak 4 bulan ya, diincar, timbul rasa cinta, tapi cintanya bukan ikhlas karena Allah, bukan mencintainya lillah billah wa rasulih. Ada perkara-perkara yang lain dijandakannya. Contohnya jahe kaya sikat, tapi bukan mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan menjadikan kualitas, tapi dengan ketentuan hadisnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya kita dengan sesama muslim, cintanya kita dengan sesama mukmin itu ikhlas cuma karena cintanya kita karena Allah dan juga karena Rasul. Nah, oleh sebab itu ini menjadikan bagaimana caranya Pak supaya kita mengikuti keteladanannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya baginda Rasul, saking hebatnya baginda Rasul, dalam salah satu hikayat dijelaskan baginda Rasul sedang berjalan-jalan di pasar. Setelahnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar, ketemu dengan seorang nenek-nenek yang udah tua renta. Kalau orang Arab kan cantik-cantik Pak, udah tua ya.
Ini juara yang udah pernah melaksanakan berangkat ke sana. Dia udah tua kayak ibunya macam-macam Pak. Ya, yang udah pernah berangkat haji. Ayo, selesai jualan di sana kadang-kadang sama orang Arab perempuan beda Pak kita. Beda. Hidungnya mancung, kulitnya bagus-bagus. Ya kita alhamdulillah bersyukur ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita sama Allah dijadikan kesempurnaan bentuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya baginda Rasul berangkat bertemu dengan nenek-nenek, itu saking hebatnya akhlakul karimahnya baginda Rasul, saking hebat dan mantapnya daripada uswatun hasanahnya baginda Rasul. Nenek-nenek lagi diem aja Pak, lapar kan? Tanya sama baginda Rasul, "Nek, udah makan belum? Nek, udah minum belum?" Dengan keseketika itu hebatnya Rasul selalu memberikan kegembiraan, hebatnya baginda Rasul selalu memberikan kesenangan. Itu nenek-nenek langsung diajak belanja Pak. Bebas mau pilih apa aja, yang nenek-nenek senang udah ambil semuanya. Kira-kira kita kayak gitu Pak, kita udah kayak gitu belum? Ya, belum bisa Pak. Ya, belum bisa. Kadang-kadang ini mah mohon maaf ya, lagi bercerita. Wallahu a'lam, kadang-kadang kita belum bisa mencontohkan kualitasnya uswatun hasanah, suri ketauladan baginda dan pesan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu para jamaah Masjid Jami Baitur Rahman rahimakumullah. Ini ngaji kayak cepet banget ya. Jam 6 kurang 10 tadi informasi dari pengurus ada sesi tanya jawab jam 6 kurang 10. Ya. Ngaco ya? Bukan. Kalau ngaji kelamaan digendeng lagi. Mohon maaf Pak. Ya. Tuh. Nah, oleh sebab itu bagaimana para hadirin jamaah Masjid Jami rahimakumullah Baitur Rahman, untuk mengkualitaskan penambahan, untuk selalu kita memberikan kegembiraan, kesenangan kepada kita sesama orang yang muslim. Rasulullah itu memberikan kesenangan, kegembiraan bukan saja bersama kita orang yang beragama Islam. Di luar orang yang beragama Islam, Rasul itu selalu memberikan kesenangan dan kegembiraan. Dulu kaum Ansar dan kaum Muhajirin kita paham dah insyaallah. Ya. Itu hebat-hebat Pak. Tapi saking hebatnya baginda Rasul yang menjadikan ini kekuatan kualitas buat kita sebagai umat-umatnya baginda Rasul, itu Rasul Pak, kalau berbikinan makanan enggak pernah sedikit. Bikin makanan enggak pernah sedikit baginda Rasul. Sampai menjadikan suri tauladan sebagai kita umatnya baginda Rasul, itu makanan baik daripada orang-orang yang beragama Islam pada waktu itu, pun juga orang-orang
itu bukan cuma saja kepada kita orang-orang yang beragama Islam, Pak. Tapi kalau kita lihat daripada tetangga kita, misalnya tetangga kita ada orang yang non-muslim, pada saat itu butuh daripada pertolongan. Bagaimana caranya? Kita ikuti daripada uswatun hasanah baginda Rasul. Di saat itu orang non-muslim membutuhkan pertolongan bagi kita orang yang muslim, jangan diapain, Pak. Dia mah orang non-muslim, ngapain kita bantu? Jangan, awas, mohon maaf ya. Walaupun pada saat itu orang tersebut ataupun tetangga kita orang yang non-muslim, bagaimana caranya supaya kita bisa membantu? Ngetok-ngetok pintu, tolong, ketok pintu. Pak, tolong ya Bapak, ini orang tua saya lagi sakit. Pada saat itu orang dalam keadaan butuh pertolongan, tapi non-muslim, bukan orang yang beragama Islam. Hebatnya perkara ukhuwah, menjalin salah satu persaudaraan antara kita sesama orang muslim ataupun di luar orang muslim, maka di saat orang non-muslim membutuhkan pertolongan harus kita bantu. Jangan membeda-bedakan aturan persaudaraan. Walaupun mohon maaf pada saat itu orang tersebut bukan dalam keadaan sesama kita yang orang muslim. Dari perkara-perkara tersebut, para hadirin jamaah Masjid Jami Baitur Rahman rahimakumullah, untuk menambahkan kesempurnaan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Pak, dalam ketentuan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surah yang ke-10, yaitu surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini kata Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatun, itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka dari kita sebagai bersaudara, damaikanlah dan perbaikilah hubungan kita antara kita sesama orang-orang yang beragama Islam. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu apa? Supaya kita selalu mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu keterangan juga sabdanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beriman di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, imannya dengan nanti ketentuan
Makanya ini sebagai daripada contoh suri tauladan baginda Rasul. Rasul kalau ada tamu Pak, enggak disuguhin. Yang ada di rumahnya baginda Rasul itu pasti dikeluarin. Ada air dikeluarin sama baginda Rasul. Ada kurma dikeluarin baginda Rasul. Ada sajian makanan yang lainnya dikeluarin sama baginda Rasul. Ini menjadikan kualitas contoh buat kita sebagai umatnya baginda Rasul. Nah, kita kalau ada yang namu siap-siap. Ada yang ngabel. Waalaikumsalam Pak, insya Allah nanti kita mau silaturahim. Di saat Allah ridhoi, Allah tentukan berkeleluasan daripada rezeki yang Allah kasih. Bagaimana supaya kita memuliakan tamu? Nah, udah siapin kan? Yang kita pun punya. Ada pongwan keluarin Pak. Ada minuman-minuman yang istimewa dalam kulkas keluarin. Ada buah-buahan dalam kulkas keluarin. Jangan sampai nanti mohon maaf ada tamu, itu tamu belakang ke Jepang. Mana tamu dari jauh, dari Jawa. Ya, datang pengen silaturahmi ke rumah saudara. Boro-boro aja. Kata tamu ini, ya Allah, nikmat amat tamu di rumah saudara. Ya, karena al-muslimu akhul muslim. Sesama kita orang yang beragama Islam dan mengkualitaskan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita di yaumil akhiratnya Allah, bagaimana supaya kita bisa memuliakan tamu. Biarin koman yang dalamnya kayak akar kelapa dikeluarin aja Pak. Luarnya koman nih, kalengnya. Ya, kan gambarnya biskuit mulut. Ya, pasti buka tamu lagi beda. Dalamnya akar kelapa. Ya, kadang-kadang rengginang dalamnya Pak. Nanya, itu tamu sama sohibul bait Pak, ini dalamnya beda. Kan lebarannya udah kelewat. Yang ada rengginang sama akar kelapa. Jadi udah jangka waktunya panjang-panjang deh. Ya, yang penting belum bau. Tuh. Saking kita ikhlas lillah, bagaimana kita memuliakan tamu? Supaya apa? Supaya kesempurnaan merujuk kita, kadar keimanan kita kepada Allah menjadi kualitas yang sempurna. Satu. Kata baginda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarahu. Orang bisa dikatakan beriman kepada Allah, beriman nanti di yaumil akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu falyuhsin ila jarahu. Kita selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Ya, sama tetangga jangan berantem Pak. Mohon maaf ya. Kalau di wilayah Dasomanda, bukan di sini. Di sini mah hebat-hebat orangnya. Ya, jangan cebukan. Tetangga kita habis di kulkas. Di rumah belum ada kulkas. Kami ini orang tetangga cebukan. Kagak nanya. Apa lewat 3 hari enggak nanya. Cuma gara-gara batas nanam kembang ribut. Ada Pak? Ada nggak? Tapi bukan di sini. Ya, jauh Pak. Udah semuanya geser sini. Tuh. Kita selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Tadi dijelaskan, baik tetangga kita orang yang sesama kita muslim beragama Islam, ataupun tetangga kita yang bukan muslim, di luar daripada agama kita orang yang non-muslim.
daripada tiga hari. Jangan sampai kita enggak nanya dengan sesama kita orang muslim ataupun di luar non muslim lebih daripada tiga hari. Udah wayahnya tuh sehari kira-kira ini muka agak musem sesama tetangga. Padahal permasalahannya nggak tahu. Dan buru-buru bagaimana yang hebat? Yang hebat kata Rasul, kalau itu muslim kita awali dengan ucapan salam kita. Kalau berarti di luar daripada muslim itu non muslim, berarti kita dianjurkan untuk bertanya. Fal yuhsin ila jarahu. Kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Lalu apa kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita juga dianjurkan selalu mengkualitaskan untuk menambah kesempurnaan keimanan kita kepada Allah, dibarengi dengan kita berkualitas percaya dengan alam akhiratnya Allah, di antaranya falyaqul khairan aw liyasmut. Kita ngomong dengan omongan yang baik. Kadang-kadang kita nggak tahu, Pak. Omongan kita sesama antara muslim padahal mah ya mohon maaf bercanda. Tapi kita juga belum tahu nih, Pak. Yang kita ajakin bercanda ini orang lagi enak apa kagak? Ya, kita sih kadang-kadang enak aja. Karena setiap waktu, setiap saat kita selalu bercanda, ya enak aja. Tapi dari omongan kita nggak tahu ini posisi saudara muslim kita apakah dalam keadaan yang baik, apakah juga dalam keadaan yang kurang baik. Makanya dianjurkan falyaqul khairan. Kita ngomong dengan omongan yang baik. Ya. Kenapa sih begitu? Salamatul insan iddul lisan. Itu orang bisa dikatakan selamat daripada bisa menjaga ucapan lidah kita. Dianjurkan kita untuk selalu juga ngomong dengan omongan yang baik-baik. Tapi kata baginda Rasul, kalau nggak bisa falyaqul khairan aw liyasmut, mendingan kita diam, Pak. Ketimbang nanti omongan kita bisa menyakiti daripada persaudaraan saudara muslim kita. Ya, bisa memperpecah belah daripada persaudaraan kita sesama muslim. Mendingan diem aja dah. Diem, tapi diemnya jangan diem aja, ya. Ini mah mentang-mentang kata Rasul diem aja, sama orang pada nanya-nanya. Nah, jangan kayak begitu. Ya, kata Rasul katanya kalau nggak bisa kita untuk memperbaiki daripada ucapan kita dengan omongan yang baik-baik, mendingan diem. Saking diemnya nggak mau ngomong-ngomong, ketemu nggak ngomong, ini jadi bahaya juga. Nah, oleh sebab itu, kan itu jauh berbunyi, Pak. Waktunya Isra, ya. Daripada suri ketauladannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk selalu ittiba'an ila Rasulillah. Kita dianjurkan untuk selalu ittiba'an ila Rasulillah. Dari hadis tadi yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Usbur. Jadi nanti kegembiraan dan kebahagiaan juga kesenangan
muslim ataupun kualitasnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bakalan diberikan satu malaikat, yang malaikat tersebut menjaga kita, baik kita kehidupan di dunia, nanti juga kehidupan di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perihal tersebut, karena waktu sudah ditentukan oleh kepengurusan ini, semoga menjadikan daripada ittibaannya kita kepada baginda Rasul, ittibaannya kita kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita bisa man ahya sunnati faqad ahabbani. Kata baginda Rasul, siapa orang yang selalu menghidupkan daripada kualitas sunnahku, berarti orang tersebut mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Berarti kalau kita sudah selalu cinta kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada baginda Rasul, tapi kualitas cinta kita bukan cuma kepada baginda Rasul sesuai dengan ketentuan hadisnya baginda Rasul. Kita mengkualitaskan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah basyariyah kita, ukhuwah bidin kita, sesama agama-agama kita, yaitu agama Islam. Ini menjadikan faqad ahabbani kata Rasul, maka orang tersebut akan menjadi ikut temanku di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kajian yang sangat sederhana ini memotivasi kita. Bagaimana caranya kita selalu berbuat baik kepada sesama, baik antara muslim dan muslimat ataupun kepada non muslim, untuk mendorong kita supaya berharap kita bisa bersama-sama di surganya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kita dikirim oleh baginda Rasul untuk sama-sama minum di telaga Kausar, dan dikirimnya kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga insyaallah bermanfaat, bil khusus buat saya al-faqir dari pribadi dan umumnya buat kita semua para jemaah. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala ucapan. Semua yang baik hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu bagian daripada kekhilafan diri pribadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sesi tanya jawab ya? Silakan. Mudah-mudahan nanti semua. Baik. Tadi sesuai temanya kan kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik terhadap siapapun. Hanya saja kadang yang kita lakukan kita anggap baik ini belum tentu dianggap baik kemana. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu menimpa pengurusan di daerah kami. Ada kejadian seperti itu. Lalu apa yang harus sikap atau hal apa yang harus dilakukan oleh kami jika hal itu dianggap tidak baik untuk orang lain? Terima kasih. Baik para bapak hadirin rahimakumullah. Jadi perihal ini kalau kita berbicara dengan bentuknya kebaikan, memang terkadang Pak mohon maaf, perkara kebaikan
itu baik kadang-kadang buat kita, tapi belum tentu baik di hadapan Allah, juga belum tentu baik di hadapan sesama. Bagaimana cara untuk memverifikasi perihal tersebut? Kadang-kadang kepengurusan ada aja, Pak. Ya, mohon maaf nih, kecok omongan wajar dah. Yang namanya juga kepengurusan. Ya, kita kasih perkara ketentuan baik, tapi belum tentu diterima dengan perkara yang kita ucapkan, kata kita itu baik. Bagaimana sistem caranya? Sistem caranya adalah dengan pelaksanaan musyawarah. Makanya ada perkara itu bisa dikatakan kata kita baik, belum tentu baik di antara sesama, apalagi belum tentu baik di hadapan Allah. Dari ucapan-ucapan kebaikan kita dibarengi dengan ucapan yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya kasih aspirasi, Pak, kasih pendapat. Ini sedikit contoh. Dengan kasih pendapatnya kita, ada beberapa ketentuan pengurus yang kurang bisa menerima dengan pendapat kita. Ya, bagaimana sistem caranya? Pertama, musyawarah. Ya. Yang kedua, kalau daripada ketentuan yang kata kita baik, tapi belum tentu baik dengan ketentuannya sesama, serahin perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang itu memberikan ketentuan daripada pendapat, jangan pengen pendapat diri sendiri aja, Pak, pengen diterima. Tapi pendapat orang lain juga dengan perkaranya musyawarah itu harus bisa diterima. Kalau pendapat tersebut menjadikan kualitas kemaslahatan buat seluruh para manusia. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk punya sifat tawadhu, punya sifat rendah diri, punya sifat rendah hati. Kalaupun misalnya dari aspirasi pendapat kita nggak diterima, udah serahin aja sama Allah. Kan menggawa, Pak. Kita nggak dongkol, betul kan? Nggak dongkol. Kok aspirasi pendapatku nggak pernah diterima nih sama kepengurusan? Ini mah contoh ya, contoh. Tapi kalau kita menggawa dari pendapat kita yang kita berikan dengan kepada sesama kepengurusan ini misalnya nggak diterima, timbul rasa tawadhu kita, timbul rasa rendah hati kita, timbul rasa daripada rendah diri kita. Nggak jadi masalah, kayak gitu ya, nggak jadi masalah. Bukan berarti kita direndahkan dengan tidak diterimanya pendapat kita. Mungkin pada saat itu masih banyak ada pendapat-pendapat yang lain. Dengan musyawarah nanti bisa timbul yang namanya perkara mufakat. Begitu ya, Pak? Ya. Bisa terima ya? Insya Allah. Baik, ada yang lain? Saudara yang datang sekampung apa sendiri, Pak? Biasanya keluarga. Baik. Kalau secara aturan tadi udah jelas, kita memuliakan tamu kita. Bagian untuk mengkualitaskan
kesempurnaan kadar keimanan kita kepada Allah juga dibarengi dengan kita menguatkan percaya dengan akhiratnya Allah. Bagaimana nih tamu kok lama banget ya? Kadang-kadang walaupun saudara pengeluaran udah spekulasi udah ada. Hari ini ada saudara di serumah datang 5 orang kan, anaknya di bawah, bapak emaknya ngikut, ya anaknya banyak, akan 4 orang, 2, 4, 6. Nah kalau kelamaan alhamdulillah, ya. Tapi cara sistem berbuat baik Pak, memang secara aturan ketentuan tamu itu nggak boleh melewati daripada 3 hari, ya, nggak boleh melewati daripada 3 hari. Saking kita punya niat baik, yang niat baik kita ini supaya kita bisa menjadikan kualitas kegembiraan dan memberikan kesenangan sesama kita orang yang beragama Islam, apalagi saudara sendiri, ya. Kita jangan diem Pak. Kira-kira pacekan kamu udah agak kurang, ada ngomong, ya, ngomong sama saudara kita ngomong dengan baik, baik. Kira-kira di sini mau lama gitu. Mamang mau lama di sini, ya paling dia besok udah mau pulang dah. Besok ikan bocor pada sekolah masuk. Ya, besok nggak tahunya belum pulang dulu. Ya, kita omongin Pak dengan baik, ya, dengan baik. Tapi tetap kualitas sajian kita jangan sampai kita menyakiti daripada tamu kita, ya. Kita kasih aja yang baik-baik, yang ada, yang sederhana. Juga jangan bisa dibilang nanti dengan utang pinjem, misalnya ya, dengan utang pinjem karena kita memang bisa memuliakan daripada tamu kita, itu nggak boleh juga, ya. Mendingan dengan baik ngomongin pelan-pelan. Mang berapa hari lagi Mang sini? Mamang kayaknya udah 2 hari di sini, udah lama seminggu. Itu kan artinya kalimat-kalimat yang baik, ya, kayak gitu ya Pak. Yang bagus, ya kalau kita berkemampuan, Mamang kayaknya kita di sini mau lama deh, ya nggak apa-apa. Kalau kita berkemampuan yang Allah kasih rezeki banyak, ya. Karena kebaikan itu bakalan Allah ganti dengan kebaikan. Kebaikan itu Pak, bahkan bakalan dilebihi, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan bagian yang syarat tersebut, kalau kira-kira kocek kita udah agak berkurang, mendingan kita ngomong dengan baik, ya. Dan diusir, emang lama banget sih udah pulang apa? Mas lagi anak ini banyak. Contoh ini Pak, contoh ya. Nah anak saya ini kan banyak, saya banyak. Orang tahu sendiri kan gaji saya bulanan. Jangan kayak gitu juga. Diomongin pelan-pelan, ya. Gak tentang mama besok pulang, materinya anterin Pak. Ya. Itu apalagi mohon maaf, bukan saudara sama kita, tapi ukhuwah basyariyah, ya. Udah 3 hari kira-kira masih nginep, nah, suruh pulang, ya, suruh pulang, gitu Pak, ya. Baik, cukup ya Pak ya. Baik, ada yang lain? Cukup ya? Kayaknya alhamdulillah yang ngaji di sini mah insyaallah pintar semua. Amin. Ya Rabbal. Bapak Hadirin rahimahumullah, mari kita kembali bersama kita dengan sama-sama kita bacakan 1 kali suratul Fatihah. Kita meminta memohon dan melanjut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keberkahan dan mukjizat Al-Quran Al-Karim suratul Fatihah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Jami Baitur Rahman, Allah selalu berikan daripada ridhonya Allah. Allah berkahkan panjang usia kita, amin. Allah cukupkan rezeki kita, amin. Halal barakah untuk taat selalu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak juga yang selalu taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasul, bakti kepada kedua orang tua berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir